Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak yang di webinar kali ini yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Freddy Abinuko selaku pemateri webinar hari ini, dan Bapak Ibu guru yang kami banggakan ya. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul mengikuti webinar hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan yang baik. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini kita diberikan manfaat ya, diberikan syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami yakin Bapak Ibu telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi peserta didik tumbuh dan berkembang, dan menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada webinar kali ini, Bapak Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki atau meyakini dan bahkan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya tersebut, budaya positif tentunya kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Anda akan diajak melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan Anda. Bagaimana strategi Anda dalam praktik disiplin tersebut? Apakah selama ini Anda sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau hanya melakukan sebuah hukuman di mana kita menarik garis pembatas? Adapun susunan acara webinar kali ini yaitu yang pertama presentasi, yang kedua tanya jawab, yang ketiga penutup. Langsung saja Bapak Ibu, kita ke acara pertama, yaitu presentasi dari pemateri kita, Bapak Freddy Abinuko SPD. Untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Guru hebat. Selamat datang di acara webinar singkat saya, yaitu tentang praktik baik bagaimana menjalankan disiplin positif, budaya positif di sekolah. Webinar ini adalah termasuk tugas yaitu calon guru penggerak angkatan 7 yang nantinya saya akan melakukan diseminasi perilaku positif di sekolah kepada teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Semoga nantinya dengan diseminasi ini akan membawa dampak baik kepada kita semuanya di sekolah kita masing-masing. Seperti yang disampaikan Bapak Bayu, bahwasanya dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Nantinya di dalam webinar ini, Bapak Ibu diajak untuk merefleksikan atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah masing-masing. Lalu bagaimana strategi Bapak Ibu guru dalam praktik disiplin nanti, dan apakah sesungguhnya selama ini kita masih sungguh-sungguh menjalankan disiplin ataukah kita hanya menjalankan sebuah hukuman. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi webinar ini. Untuk pemaparan materi, saya mohon izin share screen Bapak Ibu.
Selamat datang Pak Willy, Pak Umam. Terima kasih menyempatkan waktunya untuk di webinar saya. Mohon tunggu sebentar nggih Bapak Ibu karena kendala jaringan. Apakah sudah muncul Bapak Ibu di layarnya? Belum. Nah, sudah keluar Pak. Sudah keluar ya. Oke, terima kasih. Ya, pemaparan materi kali ini saya akan paparkan secara langsung seperti ini Bapak Ibu, nanti tidak menggunakan slideshow karena ketika saya menggunakan slideshow nanti akan mengganggu koneksi. Jadi biar lancar nanti presentasinya saya seperti ini. Bapak Ibu tapi masih bisa membaca nggih? Masih kelihatan nggih tulisannya nggih? Masih, Pak. Iya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, jadi sesuai dengan judul webinar kita yaitu tentang budaya positif. Kali ini kita akan belajar bersama. Jadi kebetulan saya yang mendapatkan materi duluan. Jadi dalam sesi ini harapannya nanti saya bisa sharing kepada Bapak Ibu guru, bertukar pikiran, bertukar pendapat, nanti akan saling melengkapi seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kompetensi lulusan yang dicapai dari webinar ini adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu, capaian pembelajaran umum yang akan kita laksanakan hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Lalu, capaian pembelajaran khusus pada webinar kali ini yaitu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Pada konsep utama model budaya positif ini nanti ada 6 hal yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu nanti berhubungan apa sih maknanya disiplin yang sesungguhnya itu. Lalu apakah bentar ada yang masuk. Apakah sebenarnya kita itu sudah menjalankan disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal? Kalau kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah
seperti profil pelajar Pancasila, yaitu seperti saling menolong, disiplin, saling menghargai, seperti itu. Yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Menurut saya teori yang kedua ini, materi yang kedua ini adalah paling menarik bagi kita semua. Nanti kita akan merefleksi diri kita, selama ini itu kita sudahkah melakukan suatu restitusi atau belum. Jadi restitusi itu berbeda dengan hukuman. Apakah kita hanya melakukan hukuman, misalkan ada siswa kita yang salah, kita langsung selama ini kamu salah, tidak, kamu memang salah. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu nanti akan kita pelajari di teori motivasi hukuman dan penghargaan. Bahkan di kurikulum Merdeka ini kalau tidak salah kita sudah tidak ada yang namanya reward atau penghargaan, karena nantinya reward pun nanti bisa menjadi suatu hukuman. Nah, bagaimana itu reward menjadi suatu hukuman? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Yang ketiga ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang dimaksud selama ini kita membuat yaitu peraturan kelas. Nah, kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena nantinya atau selama ini yang kita laksanakan yaitu ketika kita membuat suatu peraturan itu sifatnya mungkin memaksa. Tapi kalau keyakinan ini nanti kita akan buatnya bersama-sama, entah itu dari murid, entah itu dari Bapak Ibu guru, nanti kita buatnya bersama-sama secara sadar diri. Nah, ketika kita membuatnya bersama-sama, kita melakukannya juga dengan saling sadar diri. Jadi itu peraturan, itu keyakinan yang sudah kita buat, maka kita harus melaksanakannya. Jadi seperti itu. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, seperti hukum sebab akibat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Jadi sama seperti manusia. Jadi manusia itu nanti ada beberapa kebutuhan dasar manusia sehingga dia melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Lalu yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini dimana kita belajar sebagai manajemen seorang pendidik ya. Jadi manajemen kita ini selama ini itu apa? Manajemen seorang penghukum kah? Manajemen seorang posisi kontrol kah? Atau manajemen seorang manajemen kontrol ya. Jadi kebanyakan kalau saya evaluasi dari diri saya sendiri itu saya masih di posisi kontrol seorang penghukum. Nah, ini nanti baiknya seperti apa kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Yang keenam ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah nanti langkah-langkah ketika kita mendapatkan suatu kasus atau suatu masalah yang terjadi kepada anak. Nah, ini kita akan bantu si anak tersebut untuk memecahkan masalahnya sendiri tanpa membuat mereka merasa bersalah. Jadi tujuannya segitiga restitusi itu seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi perubahan pembelajaran dengan paradigma baru di kurikulum Merdeka ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa hakikatnya seorang anak itu adalah bermain. Jadi kita buat sebisa mungkin bagaimana anak itu belajar sambil bermain. Nah, jadi mereka harus merasa dirinya nyaman, tidak boleh tertekan. Bagaimana mereka bisa mencari apa
yang menjadi kekuatan dari mereka. Nah, tugas kita sebagai guru adalah sebagai seorang penuntun ya, jadi bukan penuntut. Kalau menuntut kan kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini, nah, kamu harus belajar ini, nah, itu menjadi seorang penuntut. Nah, diharuskan kita untuk menjadi seorang penuntun. Lalu yang kedua yaitu bahwasanya anak atau murid kita ini adalah, jadi mereka digambarkan sebagai selembar kertas yang sudah ada coretan-coretan. Coretan-coretannya masih halus. Tugas kita ini adalah menebalkan mana yang menjadi kekuatan-kekuatan dari kemampuan daripada si anak. Sehingga nantinya akan terwujud bagaimana pembelajaran yang diferensiasi seperti itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Makna disiplin sesungguhnya yaitu dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Lalu ada disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu ketika kita dituntut disiplin itu banyak yang menganggap atau mensalahartikan bahwasanya disiplin itu tidak nyaman, tidak menyenangkan, merasa dikekang seperti itu. Nah, sebenarnya disiplin itu yaitu yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seorang menggali potensi menuju tujuan mulia, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Yang ketiga, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan dari itu semua mereka akan mampu memunculkan nilai-nilai kebajikan universal itu dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan dari paksaan. Jadi seperti itu. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, nilai-nilai yang menjadi pondasi kita dalam berperilaku. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, lalu ada bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, dan ada kreatif. Seperti itu. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap wadah sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan itu, perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Jadi, dalam menciptakan lingkungan yang positif, kita tidak mungkin untuk bergerak sendiri. Perlu suatu dukungan dari semua warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk murid, termasuk tenaga kependidikan. Itu sama-sama harus mempunyai tujuan dalam menciptakan lingkungan yang positif setelah kita sepakati bersama-sama. Seperti itu. Nah, kita masuk teori yang kedua, itu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan
restitusi. Kita akan cari tahu dulu apa itu motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di motivasi itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar atau dukungan dari orang luar. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul atas kemauan diri sendiri. Nah, yang diharapkan pada tindakan positif atau budaya positif ini nanti adalah motivasi intrinsik yang nantinya akan muncul atas motivasi dari diri sendiri, bukan paksaan atau bukan tuntutan orang lain, seperti itu. Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dalam bukunya membagi menjadi 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Jadi, motivasinya seorang murid dari motivasi eksternal ini, dia mengerjakan PR karena dia takut apabila dihukum ketika tidak melakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian gurunya. Jadi, dia melakukan sesuatu hanya semata-mata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, bukan muncul atas dirinya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, contohnya, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, di motivasi internal ini, jadi murid kita mengerjakan PR karena dia sadar dia butuh untuk belajar. Jadi bukan karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dia takut akan suatu ancaman hukuman, tapi karena dia sadar kalau dia butuh belajar. Lah, hal-hal ini yang diharapkan untuk dapat mengembangkan budaya positif di sekolah. Tugas guru nantinya adalah menuntun si anak ini agar bisa memunculkan motivasi hal-hal baik dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Sekarang kita bahas yaitu apa sih hukuman dan konsekuensi. Siapa yang masuk? Oke. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini nanti kita sambil refleksi diri. Ada refleksi diri. Kita selama ini tuh memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak-anak ya, sambil kita refleksi. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya, tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, ini selama ini kita melakukan hukuman. Kalau saya pribadi masih sering ini menggunakan ini. Jadi hukumannya bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri buruk. Nah, itu salah satu ciri-ciri hukuman. Kalau konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif,
mendorong kepatuhan murid akan menghormati peraturan konsep diri baik. Namun, hukuman dan konsekuensi masih bersifat eksternal. Jadi dalam mewujudkan budaya positif, bentar ada yang masuk. Untuk mewujudkan budaya positif itu tentunya harus dilakukan dari motivasi internal, bukan dari eksternal atau yang lain. Hukuman dan konsekuensi ini termasuk adalah masih bersifat eksternal. Jadi ini hanya sifatnya sementara. Ketika dia selesai mendapatkan hukuman, tidak akan merubah si murid ini menjadi lebih baik lagi. Dia nantinya akan semakin membenci aturan, semakin membenci dirinya sendiri, atau semakin membenci kepada si penghukum tersebut. Contohnya seperti ini, ketika katakanlah kasus di sekolah kita ada yang telat, seperti itu, ada yang telat. Lalu kita sebagai guru melakukan hukuman, misalkan, ayo kamu berdiri di tengah lapangan selama sampai istirahat selesai. Nah, itu adalah salah satu contoh hukuman. Seperti itu. Bapak Ibu guru, mohon maaf, ini Google Meet saya ternyata ada peringatan bahwasanya tidak bisa melakukan 1 jam lebih. Jadi di sini saya harus mengakhiri 8 menit lagi. Tapi yang saya butuhkan adalah nanti 1 jam. Nah, misalkan jika berkenan Bapak Ibu, mohon maaf, nanti ketika Google Meet ini nanti selesai, nanti saya akan share link kembali ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk seperti itu, enggak apa-apa ya? Siap. Oke, terima kasih. Ini saya lanjut untuk materinya. Nanti ketika Google Meet-nya berakhir secara otomatis, mohon berkenan Bapak Ibu menunggu sebentar. Saya akan membagikan link Google Meet yang baru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk berikutnya, restitusi. Jadi kita tadi membahas hukuman dan konsekuensi, kalau sekarang kita adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam teori restitusi ini, ya ini yang nantinya dapat menimbulkan motivasi intrinsik kepada si murid. Jadi restitusi ini berbeda dengan hukuman atau konsekuensi, tapi sifatnya lebih membangun untuk motivasi dari dalam siswa, dari dalam murid tersebut. Ya. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk mencari dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
perbedaan contoh kasus tidak mengerjakan PR. Nah, ini antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Contohnya kasus tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Hal ini kalau menurut saya sifatnya akan sementara, tidak akan merubah dari karakter si siswa. Karena dengan hukuman tersebut bisa jadi si murid ini akan menjadi makin membenci, mungkin membenci Bapak Ibu guru yang menghukum, bisa jadi dia akan menjatuhkan mental si murid seperti itu. Lalu kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, ini masih mending daripada hukuman. Jadi konsekuensi ini sifatnya adalah mengembalikan si murid dalam posisi yang positif. Dan terakhir yaitu restitusi. Guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang dilanggar, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika kita menangani dengan cara restitusi ini, akan berdampak lebih jauh positif ya dibanding daripada kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Ketika kita memberikan restitusi, anak atau murid berkesempatan untuk mengetahui apa yang harusnya dia lakukan, apakah saya ini salah dan sebagainya. Jadi mereka akan memunculkan motivasi baik dari dalam diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Hal-hal positif yang akan berdampak pada si murid tersebut. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi. Jadi di kurikulum Merdeka itu, di slide-nya Bapak Ibu belum muncul ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita sudah tidak ada yang namanya reward dan punishment ya. Jadi ada penghargaan dan hukuman. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya dihukum oleh penghargaan ya. Di slide berikutnya itu ada dihukum oleh penghargaan. Artinya apa? Jadi memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini menarik. Jadi kita memberikan reward itu ternyata malah menjadi sebuah hukuman bagi seseorang. Yang pertama adalah ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama, kita memberikan reward terus-terusan, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Dia akan kehilangan motivasi dalam diri. Dia akan seperti tadi ya, istilahnya itu dia melakukan suatu hal baik biar diberi sesuatu. Nah, itu efeknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini kita memberikan penghargaan malah tidak efektif seperti itu. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Tanpa kita sadari, biasanya kita memberikan reward kepada seseorang atau kepada murid, misalkan dia yang paling jauh, katakanlah dalam pembelajaran PJOK, jauh, lompat jauhnya, lalu kita kasih suatu penghargaan. Tanpa disadari, penghargaan yang kita berikan kepada murid kita yang berhasil lompat jauh dengan jarak yang sangat jauh tadi akan memberikan rasa iri kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Ini panggilan akan segera berakhir. Nanti mohon berkenan Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk saya bagikan link lagi ya. Yang keempat yaitu penghargaan mematikan kreativitas, yaitu penelitian. Oke.
Mohon maaf Bapak Ibu, jadi harus tersambung ulang ya. Jadi kita lanjut. Sebentar ada yang masuk lagi. Nah, oke, kita lanjut slide berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas yang seperti kita bahas di awal tadi. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi seperti itu. Jadi apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Mohon maaf, ada yang masuk. Serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ketika mereka hanya mengikuti peraturan itu banyak mereka yang tidak mengetahui apa sih artinya peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut. Bahkan ketika dia melaksanakan akan lebih istilahnya apa ya terpaksa seperti itu. Jadi harapannya dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama itu nantinya akan membawa hal-hal yang berdampak positif untuk murid. Mohon izin share screen Bapak Ibu, ini saya bagikan video bagaimana pengalaman saya dalam membuat suatu keyakinan kelas bersama murid-murid saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan memaparkan tindakan aksi nyata tentang membuat keyakinan kelas dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun rancangannya yaitu yang pertama mengajukan program kepada kepala sekolah, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Mari kita simak video aksi nyata berikut ini. Oke, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat sekali lagi ya. Ya, tadi kita sudah buat yang namanya kesepakatan kelas ketika kita mau berada di lapangan. Siapa yang masih ingat kesepakatan kita? Yang pertama adalah bermain. Oke, bermain bola tangan. Yang kedua, mendengarkan saat Pak Dedi bicara. Yang ketiga, tidak boleh berebut. Membersihkan lapangan dengan cara mengambil. Bagus. Apa lagi? Kelima. Kesepakatan kelima. Tidak boleh curang. Bagus. Kesepakatan keenam. Tidak boleh berebut. Sudah. Tidak boleh berebut tadi sudah. Apalagi ya. Menjawab ketika bertanya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan agar pembelajaran kita menyenangkan. Tepuk semangat.
Itulah Bapak Ibu, video praktik baik, aksi nyata untuk perilaku positif yang saya terapkan di sekolah. Tetap semangat, salam guru penggerak dan terima kasih. Poinnya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Sampun. Sampun ya. Oke. Sampun, Untuk bab 4 ini yang akan saya sharingkan yaitu adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebenarnya manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan alasan ya. Jadi mereka melakukan sesuatu pasti ada sebabnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan dasar manusia ini, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin di layar Bapak Ibu belum muncul. Ya, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, salah satunya bertahan hidup. Yang kedua yaitu cinta, kasih, atau diterima. Jadi keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan sesama manusia ini termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kesenangan. Jadi ada hiburan, ada kegembiraan, ada tawa, ada belajar. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi manusia itu butuh yang namanya kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, yang kelima yaitu penguasaan, itu dia memiliki kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Nah, itu termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup itu artinya bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya dengan kebutuhan biologis ya. Kebutuhan biologis adalah sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ada kebutuhan makanan juga, ada kebutuhan kesehatan juga. Itu salah satu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini tentu saja semua manusia ingin disayang ya, ingin dimengerti. Jadi berhubungan dengan orang lain, lebih banyak berhubungan dengan keterhubungan sosial. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Jadi bebas memilih, bebas mau kemana saja, itu termasuk kebutuhan kebebasan, termasuk merdeka. Nah, seperti itu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Itu. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Seperti itu. Nah, ini yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol ini sangat diperlukan tentunya seorang pendidik ya dalam mengatasi, yaitu murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam, membenci guru tersebut.
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu nah ini lepas. Berikutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah ini posisi kontrol yang kedua. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ciri-cirinya itu ibu kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang bapak atau ibu guru berikan ini, lontarkan kepada si anak, maka dari pertanyaan ini akan membuat merasa bersalah kepada si murid. Seperti itu. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai seorang teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu salah satu ciri-ciri posisi kontrol sebagai seorang teman. Yang keempat yaitu posisi kontrol seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, bentar ada yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Itu termasuk posisi kontrol seorang pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol seorang manajer. Nah, ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Jadi kalau seorang posisi kontrol seorang manajer itu lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga daripada si murid itu akan mengerti atas apa kesalahan yang mereka perbuat, dan mereka juga mengetahui apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan murid tersebut. Nah ini Bapak Ibu, ini materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan Bapak Ibu dalam melakukan suatu analisa, suatu kejadian atau kasus jika nanti terjadi di sekolah. Adapun segitiga restitusi itu ada seperti ini. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, seperti itu. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Setiap kita lontarkan kepada anak, misalkan anak itu membuat kesalahan, ya, yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi biarkan si anak ini tidak merasa bersalah. Nah, ciri-cirinya dengan perkataan seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara kita untuk menstabilkan identitas atau membuat anak itu biar tidak terlalu merasa bersalah. Lalu tindakan kedua segitiga restitusi yaitu
validasi tindakan yang salah. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti ini, contohnya Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi setelah menstabilkan identitas, kita tenangkan dulu si murid, baru kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat murid ini terima. Jadi apa sih mereka melakukan sesuatu itu pasti beralasan. Mengapa seperti itu? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, yaitu kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita tanyakan kembali kepada si murid. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satu untuk menanyakan keyakinan. Oke, terus seperti itu Bapak Ibu. Izin untuk share screen. Ini saya membuat contoh video segitiga restitusi. Semoga saya bisa share screen di sini karena sinyalnya yang kurang bagus. Mohon tunggu sejenak ya Bapak Ibu ya. Kita coba buka YouTube. Dereng metutaken paling jam setengah kali les mantep. Nih Google Meet sakniki mboten los nggih Bu. Google Meet sakniki niku terbatas. Waktunya tuh nggih, waktune riyen lak doang lho. Sakniki iki wau ping kali terus medhot terus ndamel 5. Iya. Oke. Ya. Apakah nampak Bapak Ibu di layar panjenengan semuanya? Proses, Pak. Proses ya. Iya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Muncul ya. Ya. Kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Abinuko. Saya adalah TGP Angkatan 7 dari SDN Nimbang, Lamongan. Ada 2 kasus yang akan saya demonstrasikan, yaitu yang pertama, ada salah satu siswa di kelas yang membuat kegaduhan saat melakukan ujian di dalam kelas. Kasus yang kedua yaitu ada siswa yang terlambat. Bagaimana video selanjutnya? Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan dengan serius sendiri, tolong dijaga ketertibannya ya, dijaga ketenangannya. Oke, silakan dikerjakan. Marja, di sini nak. Marja, lihat lagi main nafas. Apa ini Marja? Yang keras Marja jawabnya. Latu-latu. Kenapa kok mainan ini? Marja bosan. Kenapa kok bosan? Pengen cepet-cepet pulang, punya mainan. Nah, apa Marja? Kita bisa pernah gitu ya, waktu teman-teman ujian Pak Freddy buat salah, jadi nggak apa-apa, buat salah itu sudah biasa. Tapi Marja nggak boleh melakukan lagi, ya.
Ini Mada maunya gimana ini? Dititipkan Pak Freddy ya. Terus nanti diambil ketika pulang sekolah ya. Biar apa? Biar semua teman-temannya fokus ya, tidak terganggu oleh Mada. Gak apa ya, Bapak Freddy ya. Oke, silakan duduk lagi dan dilanjutkan lagi ya Mada. Ya Dimas, silakan masuk. Dimas, nanti ke kantor ya. Oke. Dimas tadi terlambat ya. Kenapa kok terlambat Dimas? Bangunnya kesiangan. Memangnya Dimas tidur jam berapa? Bangunnya kesiangan. Tidur jam 11. Tapi Dimas tahu jam masuknya jam berapa? Jam berapa Dimas? Jam masuknya? Jam 7. Tidak apa-apa Dimas ya. Yang namanya orang terlambat itu ya. Sama Pak Freddy dulu juga pernah terlambat ya. Jadi enggak apa-apa. Nah, biar tidak terlambat, Dimas harus apa? Piket pagi. Harus piket pagi. Biar tidak terlambat. Terus apa lagi? Tidur, jam tidurnya gimana? Tidurnya lebih awal dan bangunnya lebih pagi. Nah, tidurnya lebih awal dan bangunnya lebih pagi. Bagus, nggak apa-apa. Biar apa? Biar tidak terlambat. Biar tidak terlambat. Lalu juga Mas punya apa? Punya rasa apa? Kalau berangkatnya pagi terus itu apa? Punya rasa lebih disiplin nggak? Nah, lebih disiplin ya, jadi seperti itu. Jadi Dimas maunya nanti tiket pagi ya, tiket pagi biar nanti Dimas sudah bisa lebih pagi. Itu juga Dimas kalau seperti itu. Itu ya, nggak apa-apa ya, kita lebih pagi ya. Oke ya Dimas ya, terima kasih. Silakan nanti kembali ke kelas, lalu izin ya kalau mau masuk ke kelasnya, izin sama kelasnya. Oke ya Dimas. Iya, itu tadi Bapak Ibu contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi dari langkah-langkah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dari tindakan segitiga restitusi ini si murid pun akan merasa dirinya tidak akan bersalah. Terus dia akan menemukan solusi-solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, cukup yang bisa saya sampaikan pada penjabaran materi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Harapannya dengan diseminasi ini nantinya akan dapat membawa praktik baik kepada Bapak Ibu guru semua di lembaganya masing-masing. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy atas pemaparannya. Semoga dari pemaparan tadi kita bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Karena dalam pemaparan tersebut sangat banyak dijelaskan bagaimana cara kita berperilaku, bersikap terhadap peserta didik ketika peserta didik mendapatkan atau mengalami kesalahan ya, atau melakukan kesalahan, sikap kita harusnya seperti apa, bagaimana memanajemeni sebuah kelas dan lain-lainnya. Masuk ke sesi 2 yaitu sesi tanya jawab, di mana nanti berapa pertanyaan Pak Freddy yang bisa untuk dijawab nanti? 2 mungkin Pak, monggo.
langsung saja kita masuk ke sesi 2 yaitu sesi tanya jawab. Barangkali yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Pak Ari barangkali bertanya. Boten Pak, boten. Kita memantau saja Pak. Monggo yang lain. Pak Riko, monggo Pak Riko. Monggo Bapak Pak Riko, Ibu kita mohon Pak sharing Riko. bersama. Sharing ya, sekalian sharing. Sharing is Mungkin caring. bertanya Bapak Freddy. Ya, terima kasih Pak Tria. Monggo. Silakan. Oke, dari penjabaran Pak Freddy tadi, bagaimana pentingnya menjaga kondisi kondusif ya dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan manfaat apa saja yang kita dapat ketika pembelajaran ini berjalan dengan kondusif, Pak Freddy, seperti itu. Jadi kita mengambil langkah, terus dampaknya itu apa? Seperti itu Pak Freddy, matur nuwun. Langsung jawab atau nunggu yang lainnya Pak Freddy? Langsung jawab saja Pak. Oke, siap. Iya. Terima kasih Pak Tria atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan Pak Tria adalah ketika kita berusaha untuk menstabilkan murid kita ketika mereka mendapatkan masalah, nah itu kita memakai yang namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi ketika kita menjadi seorang manajemen kontrol ya, jadi posisi kontrol manajemen, kita akan membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membuat si anak ini lebih paham tentang apa yang mereka lakukan. Lalu mereka juga tidak merasa dirinya itu paling bersalah, karena hakikatnya kita tahu bahwa anak-anak ini hakikatnya adalah masih bermain seperti itu. Jadi kita dengan melakukan segitiga restitusi, contohnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kepada anak ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka dampaknya akan membuat dampak positif yang jauh lebih baik daripada kita memberikan suatu hukuman langsung kepada si anak. Kalau kita memberikan hukuman langsung kepada si anak ini bisa saja efeknya adalah sementara. Jadi anak itu, ya Pak, enggak ngulangi lagi Pak, ya Pak, ampun Pak. Besok mereka akan mengulangi lagi. Jadi efek dari hukuman atau konsekuensi yang kita lakukan itu sifatnya hanya sementara. Tapi berbeda dengan ketika kita melakukan dengan posisi kontrol seorang manajer dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sehingga menimbulkan motivasi positif dari si peserta didik tersebut, itu dampaknya akan long life. Jadi akan terbawa seumur hidup Pak daripada si murid tersebut. Begitu Pak Tria. Oke, terima kasih moderator Pak Bayu dan jawaban dari Pak Freddy. Sebagaimana apa yang saya tanyakan tadi, jawaban yang saya terima sudah sangat jelas nih. Struktur, terus dari gambaran awal bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada, bagaimana mengendalikan siswa. Terus yang menarik di sini saya rasa bagian traumatik siswa pun ada di kendali kita. Artinya kalau ada siswa salah terus kita judgement terlalu berlebih, hukuman punishment yang berlebih juga itu membuat traumatik juga, nggih. Jadi dengan treatment apa yang diberikan Pak Freddy, saya rasa feedback nantinya tidak hanya pembelajaran berjalan bagus, tapi pribadi atau karakter siswa akan terbentuk juga, saya rasa. Jadi luar biasa, saya rasa jawaban dari Pak Freddy, pemaparan tadi juga nyambung sekali Pak. Jadi manfaat sekali dengan adanya webinar jenengan ini tadi. Terima kasih banyak Pak Freddy, terima kasih moderator untuk waktunya, kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tria atas Pak Tria. pertanyaannya Untuk dan pertanyaan masukannya. selanjutnya yang kedua mungkin barangkali ada.
dari ibu-ibu. Bu Rika, monggo Bu Rika. Bu Wiwin, Bu Eni, Ben. Monggo. Bu Puspita, burung mungkin. Pak Riko, Ngopi. Silakan Pak Riko atau Bapak Ibu guru yang lain bila ada yang ditanyakan atau kita selesaikan bersama-sama supaya nantinya ini akan membawa dampak yang positif bagi kita semua ya. Seperti itu. Dirasa cukup mungkin Pak Bayu. sudah Semoga ya? semoga Bapak Ibu sudah semua? Gak ada lagi yang tanya ini? Pun. Sudah ya? Pun Pak, jelas Pak. Oke. Untuk Pak Freddy barangkali ada closing statement mungkin dari pemaparan itu yang penting dalam pemaparan itu. Terima kasih Pak Bayu. Di ujung acara ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mendengarkan dan memperhatikan penyampaian webinar singkat ini tentang budaya positif. Nantinya agar teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua menjadikan praktik baik di sekolah masing-masing dan tentunya menjadi sebuah refleksi diri. Jadi sampai sekarang ini kita ini di posisi kontrol mana sih? Penghukumkah, pemantaukah, di posisi manajemen kontrolkah? Nah, itu bagusnya kita ada di mana. Jadi sebagai refleksi diri bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya. Saya rasa itu Pak Bayu cukup. Ya, terima kasih Pak Freddy. Langsung ke acara berikutnya yaitu penutup, di mana saya selaku moderator di webinar kali ini barangkali ada perilaku atau kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu, mohon maaf. Dan untuk yang terakhir, demikian webinar kali ini. Semoga dalam webinar kali ini kita tentunya mendapatkan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat. Bagaimana kita kedepannya sebagai seorang pendidik dalam menyikapi sebuah permasalahan di kelas seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin bisa Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pemateri, moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Foto Bapak, foto. Betul ya. Foto dulu Bapak. Monggo yang berkenan open cam silakan foto. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1 ada pagi baru muncul. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu.